Jadi intinya kalian bisa tracking transaksinya, entah itu aktivitas buy atau aktivitas sales di 11 wallet yang terindikasi sebagai wallet milik Murad. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengeksplor wallet-wallet yang diduga merupakan wallet milik sang raja meme coin, yaitu Murad. Nah, video ini sengaja saya buat karena saya melihat ada beberapa member di grup Telegram Duta Kripto yang itu pada kepo dengan wallet milik Murad ini. Entah sekedar ingin tahu aja atau mungkin pengen menduplikasi token apa aja yang di hold di dalam wallet Murad, saya juga gak tahu ya. Tapi yang pasti di sini kita akan coba cek 11 wallet kripto yang itu diduga kuat merupakan wallet milik Murad. BTW, bagi kalian yang belum tahu, Murad ini merupakan trader kripto yang telah terbukti sukses cuan jutaan dolar dari meme coin. Bahkan kalau kita mengaca pada spekulasi walletnya, maka total aset meme yang dia hold atau dia miliki saat ini itu mencapai lebih dari 35,7 juta dolar atau sekitar 553 miliar rupiah. Wow, gila banget bro, dan itu dari meme coin. Makanya banyak banget yang menempatkan si Murad ini sebagai raja meme coin. So, biar nggak terlalu lama, kita langsung aja ya mengeksplor wallet-wallet yang itu diduga kuat merupakan wallet milik Murad. Oh iya, jangan lupa kalian untuk join grup Duta Kripto ya, karena di situ kalian bisa diskusi bareng ribuan member lainnya. It's totally free. Join kampret. Jadi untuk data wallet yang diduga itu merupakan wallet milik Murad, ini saya dapati bersumber dari CT yang bernama ZakXBT. Di mana ZakXBT ini merupakan salah satu investigator kripto yang sangat terkenal ya. Dan di sini dia menyebutkan ada sebanyak 11 wallet yang itu dia yakini bahwa wallet-wallet tersebut merupakan wallet milik Murad. Datanya dari mana? Yang pertama, itu bersumber dari satu alamat wallet Ethereum. Ini ya alamatnya, ini main walletnya. Kemudian alasan kedua, wallet tersebut itu terkoneksi dengan STFX. Dan STFX ini merupakan perusahaan milik Murad. Yang ketiga, data holding di wallet tersebut itu memiliki kemiripan dengan postingan Murad di Twitter. Jadi si Murad itu pada bulan Juli kemarin itu bernama posting tentang list meme dan itu hasilnya ada yang similar dengan wallet yang terindikasi sebagai wallet Murad ini. Dan poin yang terakhir adalah data penggunaan platform The Bridge. Jadi, token yang berada di ekosistemnya wallet EVM itu dipindahkan ke jaringan Solana menggunakan The Bridge. Kalau kalian sudah lama ikuti Duta Kripto, pasti kalian tahu lah ya, The Bridge itu merupakan salah satu DeFi protokol untuk melakukan bridge lintas blockchain. Dan ini ya, untuk 11 wallet yang diduga merupakan wallet milik Murad. 8 wallet merupakan wallet EVM atau wallet Ethereum, dan 3 wallet sisanya itu merupakan wallet di jaringan Solana. Oke, sekarang kita coba explore walletnya. Jadi sebenarnya untuk melihat data meme yang di hold oleh Murad itu gampang banget ya. Kalian bisa tracking melalui website yang namanya murad.guru. Nanti linknya saya taruh di description, silakan kalian klik. Nah, di sini kalian itu bisa melihat token-token yang di hold di wallet-wallet yang diduga merupakan wallet Murad. Entah itu berada di jaringan Ethereum ataupun yang di jaringan Solana. Contohnya seperti ini ya. Ini untuk wallet yang pertama. Ini address walletnya kalau kalian ingin cek. Jadi di address wallet ini itu terdapat meme token senilai 8,6 juta dolar. Dengan top tokennya di sini ada XPX 6900, kemudian ada MOC, Cocaine, Wolf, DXY, Hong, Ethereum, Motion, dan lain-lain ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian di wallet yang kedua, ini juga ada XPX, kemudian ada Hong, Ethereum, Motion. Cuma di sini Ethereum bukan Ethereum yang ETH ya, tapi ini Ethereum meme coin. Dan lain-lain, kemudian di wallet ketiga dan seterusnya. Jadi kalian bisa cek semua meme coin yang ada di wallet-wallet tersebut. Sedangkan untuk yang di Solana, kita bisa switch ke bagian yang Solana. Di sini ada total aset sebanyak 7,2 juta dolar.
Ini untuk wallet yang pertama, ngehold 3,4 juta dalam bentuk meme coin, didominasi oleh Retardio, kemudian ada Popcat, Gigacat, Everything, Skibidi Toilet, American Coin, dan lain-lain ya. Di sini, ini wallet pertama, kemudian kalian bisa jumpai wallet keduanya di sini, dan wallet ketiganya di bagian yang lebih bawah lagi. Jadi intinya kalian bisa tracking token-token yang ada di wallet-wallet yang diduga merupakan wallet milik si Murad. Kemudian kalau kalian ingin filter berdasarkan verified buys, kalian bisa bukan yang ini. Nah, verified buys ini menurut pemahaman saya adalah token-token yang itu benar-benar dibeli oleh address wallet tersebut. Karena bisa aja token yang itu masuk ke dalam alamat wallet yang diduga ini, itu bukan dibeli, tapi dikirimi si developer. Itu bisa aja ya, makanya di sini ada menu Show Verified Buys. Itu pemahaman saya, silakan koreksi kalau ada yang salah ya. Kemudian kalau kalian ingin melihat token-token yang itu pernah di-mention di akun Twitter si Murad, ini kalian bisa aktifkan yang Show Tokens Mention on Twitter. Jadi di sini akan difilter token-token yang itu pernah di-mention langsung oleh Murad. Itu kalau kita cek dari platform Murad Guru. Cuma data di sini menurut saya kurang komplit ya, karena kita tidak bisa melihat data transaksi buy and sell dari wallet tersebut. Yang kedua, di sini kita bisa melihat data wallet Murad melalui platform yang namanya adalah Dun. Nanti linknya saya taruh di description, silahkan kalian klik aja. Nah, di sini kita bisa melihat data token yang di-hold oleh Murad berdasarkan USD value-nya. Seperti di sini paling besar wallet tersebut itu nge-hold token SPX dengan value sebesar 18,1 juta. Kemudian di bawahnya ada lagi Giga, kemudian Retardio, dan lain-lain. Jadi ini diurutkan berdasarkan USD value dari 11 wallet. Nah, agar kalian semisal ingin menduplikasi tokennya biar nggak salah beli token, di sini juga disebutkan mengenai address token tersebut atau smart contract-nya. Kemudian di sini juga kalian bisa melihat aktivitas transaksinya atau buys and sells. Nah, ini ya salah satu kelebihan dari Dun, di mana kalian itu bisa melihat aktivitas pembelian dan penjualan dari wallet yang diduga milik Murad. Contohnya di sini pada tanggal 31 bulan 8, salah satu wallet itu terpantau melakukan pembelian terhadap token FWOG. Kemudian tanggal 16 bulan 7 membeli token yang namanya Mini, dan di sini value-nya $1.000 ya masing-masing ya. Ini di breakdown lebih ke dalam lagi tanggal 13-nya token APU dia melakukan pembelian senilai $8.000, $2.000, $9.000 dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri sini SPX dan token lainnya. Kalian bisa switch aja ke page selanjutnya. Jadi intinya kalian bisa tracking transaksinya, entah itu aktivitas buy atau aktivitas sales di 11 wallet yang terindikasi sebagai wallet milik Murad. Mantap ya. Cuma kekurangan dari Dun, di sini data holdnya itu tidak diperlihatkan secara terpisah, karena memang ini bisa dibilang sebagai summary ya, atau ringkasannya. Jadi semisal 11 wallet itu yang hold SPX di total jadi berapa, itu langsung di total di dalam perhitungan Dun ini. Untuk data transaksinya pun ini bisa dibilang kurang lengkap. Meskipun bagi sebagian orang, mungkin data ini sudah bisa dibilang sebagai data acuan ya, sebagai duplikasi mungkin ingin membeli juga. Tapi ini menurut saya kurang komplit. Nah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan data yang lebih komplit? Kita masuk ke DeFi yang ketiga. Yang terakhir, kita bisa men-tracking melalui dApps yang bernama DBank. Nah, ini menurut saya yang paling komplit. Kita bisa tracking per wallet, cek transaksinya, bahkan kita bisa set agar kita bisa mendapatkan notifikasi jika ada pergerakan di wallet tersebut. Mantap ya. Di sini karena ada 11 wallet, saya contohkan 3 aja ya. Selebihnya kalian bisa praktek sendiri. Di sini saya sudah siapkan 3 page, ini masing-masing di top 3 wallet dari wallet Murad ya. Ini 3 wallet teratas saya bukakan untuk halaman di banknya. Nah, di sini yang pertama 9,6 juta total asetnya, didominasi oleh SPX, MOK, Cocaine, Sanin, Murad, Kwon, dan lain-lain. Jadi di sini lebih detail ya. Kemudian bagian sini ini USD value-nya. Kemudian yang menjadikannya menarik lagi itu kita bisa melihat transaksinya. Klik.
Bahkan untuk transaksi scam itu juga terdeteksi ya di DBank. Nah, bagaimana cara untuk memfilternya? Klik aja filter scam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada 168 transaksi yang terjadi di dalam wallet tersebut atau wallet yang pertama ini ya. Di sini kita bisa melihat ada yang ngirim 9 menit yang lalu itu 10 juta token BAUS. Kemudian 5 jam 18 menit yang lalu ada yang ngirim lagi. Jadi kalau saya amati bukan token sih, wallet yang terindikasi dengan wallet Murad itu banyak token yang dikirim oleh seseorang. Mungkin seseorang ini developer atau pihak marketing dari token tersebut dan lain-lain. Jadi nggak mesti si Murad itu beli. Jadi kalian jangan mikir ya, kalau token itu ada di dalam wallet Murad berarti Murad itu beli token tersebut. Enggak. Bisa aja token itu merupakan token bayaran untuk endorse atau developer yang ingin pansos dengan mengirimkan sejumlah token ke wallet si Murad. Jadi kalian tetap harus melakukan evaluasi ya jika kalian ingin menduplikasi token-token yang ada di wallet Murad. Dan ini nominalnya besar-besar ya, ada yang 6.000 $6.000, kemudian $11.000 dan lain-lain. Dan ini banyak yang sifatnya receive ya, jadi dia itu menerima token tersebut. Nih ya, ini juga page-nya bisa kalian jelajahi lebih dalam lagi. Kemudian, kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi pergerakan di wallet tersebut, kalian bisa follow. Ini ada tombol follow ya. Jadi jika ada pergerakan di wallet ini, kalian bakal dapetin notifikasi. Cuma kalau kalian ingin follow, kalian harus bikin dulu akun di DBank. Tenang aja, bikin akunnya gratis ya. Nanti link pendaftaran DBank saya taruh linknya di deskripsi, silakan kalian klik kemudian koneksikan wallet. Dan itu 100% gratis. Kita lompat ke wallet yang kedua. Di sini 7,6 juta dolar ya value-nya. Kemudian ini juga sama, didominasi oleh SPX, kemudian ada APU, kemudian ada ION. Sedangkan untuk transaksinya kita coba cek, kita filter, kita scroll ke bawah. Di sini juga ada kiriman-kiriman token dari luar ya. Cuma value-nya nggak terlalu banyak kayak yang wallet pertama. Ini ya mungkin developer yang ingin pansos doang sih kayaknya. Intinya kalian bisa tracking transaksinya. Kemudian wallet yang ketiga ini 8,6 juta dolar. Dan ini rata-rata naik ya, karena memang didominasi oleh SPX. Ini cuma ada satu token. Kita cek transaksinya, kita filter scam, dan di sini kita bisa melihat ada token-token juga yang dikirimkan ke wallet ini. Cuma nominalnya nggak terlalu besar, receh-receh sih. Oke, jadi kalau kalian ingin men-tracking wallet-wallet yang diduga milik Murad, itu kalian bisa follow di masing-masing wallet tersebut ya. Cuma sekali lagi, untuk memfollow kalian harus bikin akun di bank terlebih dahulu. Nanti pendaftarannya saya taruh di deskripsi, silahkan kalian klik. Daftar aja gratis. Cuma, nah ini ya kekurangan dari DBank. DBank ini nggak bisa tracking wallet di ekosistem Solana. Jadi untuk wallet Murad yang berada di Solana, itu kalian nggak bisa tracking di sini. Solusinya gimana? Kalian bisa menggunakan platform namanya Solana Tracker. Ini ya, nanti linknya juga saya taruh di deskripsi, silahkan kalian klik. Di sini kita bisa melihat data token apa aja yang di hold di wallet ini, kemudian transaksinya, kemudian profit and loss-nya. Ini contoh saya cek di satu wallet ya. Kalau kalian ingin cek yang wallet lainnya, itu kan ada 3 wallet Solana. Itu kalian masukkan aja di bagian search. Di sini ada Retardio, kemudian ada Popcat, ada Giga, dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri lah ya sini. Sedangkan untuk transaksinya kita lihat sini. 2 bulan yang lalu terjadi sell ya. Jadi wallet ini melakukan banyak sekali aktivitas penjualan token. Meskipun yang dijual ini receh-receh ya. Ya mungkin si Murad lagi butuh duit untuk serok. Jadi meskipun itu 0,0 sekian sol itu ya dijual aja. Mungkin seperti itu. Oke. Sudah paham ya, di sini meme coin apa aja yang di-hold oleh si Murad, entah itu token yang benar-benar dia beli, ataupun token yang ia dapatkan langsung dari si developer. Mungkin itu bayaran endorse, ataupun mungkin developer tersebut pansos ke walletnya Murad, itu bisa aja. Dan sebagai penutup, saya selalu tekankan bahwa beli token meme itu nggak masalah, karena memang meme itu adalah bagian dari ekosistem cryptocurrency.
Tapi selalu jadikan meme itu sebagai aset minoritas di dalam portofolio aset kripto kalian. Karena menurut saya pribadi, kripto itu adalah aset yang high risk. Sedangkan meme itu aset yang sangat-sangat high risk. Jadi lebih sangat beresiko lagi. Ingat, meme itu token yang dibuat just for fun, untuk seneng-senengan doang. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. See you. Like kampret. Udah bikin video keren gini gak di like?